Salah seorang ulama pernah mengatakan bahwasanya jika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat itu sendiri. Mengapa demikian? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada akhirnya. Ada waktunya kita akan meninggalkannya atau ia yang meninggalkan kita. Nikmat apapun, sebut saja. Apa saja nikmat yang kita rasakan itu sementara Allah titipkan ke kita. Baik itu jabatan, baik itu harta, baik itu keluarga, bahkan diri kita sendiri bukan milik kita. Akan kembali kepada Allah. Makanya dalam Islam kita dilarang untuk bunuh diri, wala taqtulu anfusakum, karena dia bukan milik kita, itu miliknya Allah. Jadi semua nikmat akan kita tinggalkan, akan dicabut. Bahkan yang ada pada diri kita, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya, nikmatnya itu dicabut sedikit demi sedikit. Ya. Kekuatannya mulai melemah, penglihatannya mulai rabun, telinganya mulai sayup-sayup, ya, tenaganya tidak sekuat yang dulu lagi. Jadi itu mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan kita alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat itu sendiri. Karena ucapan kita alhamdulillah tercatat di sisi Allah. Dan kita akan melihatnya nanti di hari kemudian. Jadi menjadi apa? Investasi akhirat kita. Makanya ada salah seorang salaf sering bertanya kepada saudara-saudaranya ketika ia berjumpa, "Kaifa halukum?" Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabarmu? Dan masing-masing menjawab alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika ditanya, "Mengapa Anda banyak bertanya kabar, keadaan dan kondisi mereka?" Beliau berkata, "Istanfaqtuhu bil khair." Saya sengaja memancing ia mengucapkan perkataan yang baik dari lisannya. Yaitu ucapan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini contoh dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang banyak bersyukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman tentang Nabi Nuh, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin, innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nabi Nuh itu hamba yang banyak bersyukur. Ya. Innahu kana 'abdan syakura. Ketika Allah menyebut Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi." Banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika beliau qiyam, kaki beliau pecah-pecah karena lama berdiri. Istri beliau yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, Anda melakukan sampai seperti ini padahal Anda adalah orang yang sudah mendapatkan jaminan ampun dari dosa Anda yang lalu dan yang akan datang." Apa jawaban beliau? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Tidakkah aku cinta untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kehadiran kita di tempat ini adalah wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis-majelis ilmu, mengharapkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaannya insyaallah tabaraka wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di antara ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, izinkan saya untuk mengubah dari kata Ananda menjadi Ustadz Ihsan Sulaiman. Setuju? Ya. Nah, mohon maaf saya Masya Allah sebenarnya tidak mau memuji beliau di hadapan antum karena beliau ada, tapi mudah-mudahan ini adalah ajul busyara, kabar gembira untuk beliau biidznillah. Semoga Allah menjaganya dan ucapkan Masya Allah tabarakallah. Di antara ayat yang dibacakan oleh Ustadz Ihsan Sulaiman tadi, ya,
hafizahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang kesabaran dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, betapa indahnya ini. Allah mengatakan walladzina sabaru, dan orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Orang-orang yang bersabar mengharapkan wajah Allah. Mengapa dikatakan mengharapkan wajah Allah? Karena ada orang yang terlahir, sebagian di antara mereka memiliki sifat tahammul wassabar. Jadi ada sebagian orang yang jibillah, bawaannya memang penyabar. Sampai sebagian orang kafir itu memiliki kesabaran dalam mencari rezeki, berbisnis, karena mereka tahu bahwasanya sabar ini bagus. Jadi sabar yang berpahala adalah ini syaratnya, ibtigha'a wajhi rabbihim, ihtisab, mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan sebuah syair yang mengatakan bittuqa tanalu ma turid wa bisabri yalinu lakal hadid. Artinya dengan ketakwaan engkau bisa mendapatkan semua yang engkau inginkan, dan dengan kesabaran besi yang keras pun bisa melunak di tanganmu. Ada pernah pencuri ditangkap sama polisi. Ya, ketika diinterogasi, dia bilang, bagaimana kau bisa mencuri di rumah itu? Sedangkan pengamannya luar biasa, besinya berlapis-lapis. Dia bilang, wahai sang polisi, tidakkah anda mendengar syair yang mengatakan bittuqa tunalu ma turid wa bisabri yalinu lakal hadid, bahwa dengan ketakwaan engkau mendapatkan apa yang kau mau, dan dengan kesabaran besi yang keras akan jadi lunak. Jadi maksudnya di sini kesabaran. Ya, luar biasa di pencurinya. Imam Ahmad ibn Hanbal ketika beliau keluar dari penjara, ada satu nama yang terus menerus beliau sebut-sebut dan doakan untuknya. Dan ternyata ketika beliau ditanya siapa orang itu, beliau berkata, dia adalah seorang narapidana teman saya di penjara. Kita tahu sebab Imam Ahmad di penjara karena apa? Beliau difitnah dan memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Dan raja yang berkuasa di zamannya itu memiliki akidah selain itu yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Beliau sampai di penjara, dicambuk, disiksa, dan beliau berkata, narapidana inilah yang menasehati saya di dalam penjara. Dia bilang seperti ini, ya Imam, saya ini seorang pencuri. Sudah berulang kali saya masuk ke penjara. Saya dicambuk, saya keluar mencuri, masuk dicambuk lagi. Tapi saya bersabar. Lalu mengapa Anda tidak bersabar dengan kebenaran yang Anda perjuangkan? Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, ini nasihat yang luar biasa. Sekaligus kita ini sebagai para dai, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang ini kebatilan subhanallah dengan terprogram, dengan terstruktur, bahkan mendapatkan dukungan yang luar biasa untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir menginfakkan semua hartanya untuk apa? Memalingkan manusia dari jalan Allah. Contoh misalnya LGBT itu. Alhamdulillah, dilegalkan di Amerika, kemudian berusaha untuk dilegalkan di mana-mana. Dia membayar dengan uang yang begitu besar, digelontorkan miliaran dolar untuk itu. Program yang hewan pun, ayyuhal ikhwah al-karim, jijik melakukan perbuatan yang seperti itu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Tapi mereka juga bekerja. Mereka juga bermusyawarah, mereka juga begadang, mereka juga mendapatkan serangan, nyinyiran. Tapi
Fama asbarahum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka dengan neraka, kata Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengingatkan kita semua ini yang memperjuangkan kebenaran, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian capek memperjuangkan agama Allah, ya, karena memperjuangkan agama Allah itu bukanlah jalan yang bertabur bunga-bunga, penuh dengan apa? Penuh dengan rintangan, ujian, tantangan, dengan air mata, dengan jiwa, raga, harta, semuanya. Ketahuilah kalau kalian merasa letih memperjuangkan kebenaran, mereka juga letih. Fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, sebagaimana kalian letih. Akan tetapi bedanya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan pahala di sisi Allah, di mana mereka tidak mengharapkan apa-apa. Mereka cuma mencari dunia yang fana. Ayuhal ikhwah al-karim. Itu pun Allah mengatakan, fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasrah thumma yughlabun. Mereka akan bekerja keras, mengeluarkan semua hartanya, namun pada akhirnya mereka akan menyesal dan mereka akan kalah. Ya, kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai contoh saja, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana mereka bersabar. Jadi kesabaran yang berpahala adalah yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Dan ayuhal ikhwah al-karim, Nabi menyebutkan dalam hadis, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an. Tidaklah seseorang itu diberikan pemberian dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala khairun wa awsa'u minas sabar, yang lebih baik dan lebih luas dari nikmat kesabaran. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, mengapa dikatakan bahwasanya kesabaran ini adalah nikmat yang paling baik dan nikmat yang paling luas? Karena hampir semua, bahkan bisa dikatakan semua sifat-sifat yang baik bisa kita dapatkan dengan kesabaran itu. Ya. Contoh misalkan kita ke tempat ini, duduk bermajelis seperti ini, butuh kesabaran atau tidak? Butuh kesabaran atau tidak? Butuh kesabaran. Ya. Kita mengeluarkan harta, beli bensin, sewa mobil, menuju ke tempat ini, semuanya butuh kesabaran. Ya. Kita ingin mendapatkan sifat al-karam. Ya, orang yang dermawan, melayani tamu, berbuat baik kepada tetangga, bersabar dengan gangguan tetangga, butuh kesabaran atau tidak? Butuh kesabaran. Menjadi suami yang soleh dan istri solehah, butuh kesabaran atau tidak? Butuh. Butuh kesabaran. Melaksanakan salat 5 waktu, menjaga tepat pada waktunya. Sementara kita tidur enak-enak di rumah, di atas kasur yang empuk, kemudian selimut yang tebal, hujan turun rintik-rintik, pengantin baru, Masya Allah, as-salatu khairum minan naum. Butuh kesabaran atau tidak? Butuh. Termasuk yang bukan pengantin baru, butuh kesabaran. Bersedekah, butuh kesabaran atau tidak? Butuh kesabaran untuk menundukkan ya sifat bakhil kita. Ya, karena jiwa ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bis-su'." Jiwa itu menghalangi kita dari kebaikan. Jiwa yang buruk menghalangi diri kita dari kebaikan. Selalu mengajak pada keburukan. Selalu berseteru dalam diri kita antara yang baik dan yang buruk. Ini butuh kesabaran untuk kita menundukkannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berdakwah di jalan Allah apalagi butuh kesabaran. Dari sinilah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi masa. Apa jawabannya? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Tanpa kecuali, semua manusia berada dalam kerugian. Illa, istitsna, dikecualikan. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang
beriman, apalagi wa amilus shalihat, mengerjakan amalan saleh, apalagi wa tawasau bil haqq, saling memberi nasihat dan wasiat dalam kebenaran, apalagi yang terakhir wa tawasau bis sabar, saling memberi nasihat dan wasiat dalam kesabaran, saling menyabarkan di antara kita. Baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah mengapa Nabi menyebutkan bahwasanya nikmat kesabaran ini lebih baik dan lebih luas dari semua nikmat yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan orang yang bersabar, dan untuk mendapatkan kesabaran harus dilatih. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hilmu bitahallum. Sifat santun didapatkan dengan melatih diri untuk santun. Was-sabru bitasabbur. Kesabaran didapatkan dengan melatih diri untuk bersabar. Ya. Waman tasabbara yusabbiruhullah. Dan siapa yang melatih dirinya untuk terus bersabar, dia akan disabarkan oleh Allah. Makanya ini sifat yang harus ada mujahadah di dalamnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah di jalan kami, berusaha mendapatkan sifat-sifat yang baik, mengerjakan amalan saleh, kami akan menunjukkan kepadanya jalan kami, kata Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya ya ikhwah? Itu tadi, yang pertama ikhlaskan niat karena Allah, yang kedua mengharapkan pahala di sisi Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha. Coba lihat semua amalan-amalan di sini, wal kadhimina al ghaidha. Ya, dia mampu mengendalikan, menahan amarahnya. Ini butuh kesabaran atau tidak? Butuh kesabaran. Wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia yang bersalah kepada kita. Butuh kesabaran atau tidak? Allah mengatakan, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim." Sebelumnya Allah berkata, "Idfa' billati hiya ahsan." Balas keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang dengan sifat itu, dulu yang membencimu bisa menjadi teman baikmu. Dan Allah mengatakan itu tidak mungkin diraih kecuali orang yang bersabar. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Yang menyabarkan dirinya, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Sama tadi, orang yang marah, dia menyabarkan dirinya, mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Apalagi dalam kondisi di mana dia mampu melampiaskan amarahnya. Ya. Kalau misalnya kita tidak mampu melampiaskan amarah karena kita berada di posisi yang lemah, ini lain ceritanya. Ini namanya sabrul ittirari. Perhatikan ini. Ulama kita berkata kesabaran itu terbagi menjadi dua. Ada as-sabrul ikhtiyari dan ada as-sabrul ittirari. As-sabrul ikhtiyari, kesabaran yang di dalamnya ada pilihan. Yang kedua as-sabrul ittirari, kesabaran yang terpaksa bersabar, tidak ada jalan lain. Yang mana lebih besar pahalanya? Yang pertama, yang ada pilihan. Ya, dia bisa marah, tapi dia mengingat, subhanallah, ini tidak baik. Ya, orang yang marah dan mampu melampiaskan amarahnya, dan dia menahannya karena Allah, di hari kiamat dia akan diberi dan disuruh untuk memilih bidadari manapun yang dia inginkan. Ya. Jadi ingat gitu. Pas mau marah, bidadari. Ya. Mohon maaf ini para ibu-ibu. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi, seseorang yang dimasukkan ke dalam surga, dia melihat cahaya yang indah, dan ternyata cahaya itu adalah bidadari yang disiapkan untuknya. Ya, memang sudah disiapkan untuknya. Dia bersenang-senang dengannya. Tidak lama kemudian muncul cahaya yang lebih bersinar yang kedua. Ternyata bidadari yang lain yang lebih cantik dari yang pertama. Ya, seperti itu. Terus muncul cahaya yang ketiga yang lebih terang dari yang tadi. Ternyata dia lebih cantik dari yang kedua. Dan ternyata muncul cahaya yang paling bersinar yang ketiga. Dia melihat
yang lebih cantik ternyata istrinya dulu di dunia. Ini kata Rasulullah, bukan kata Ustaz Harman. Wallah, hadis Nabi mengatakan seperti itu. Jadi ibu-ibu nanti, ya, insya Allah istri-istri kita lebih cantik dari bidadari-bidadari itu. Mengapa? Karena mereka hurun ain, disiapkan. Ya, sudah Allah ciptakan untuk itu. Sedangkan wanita-wanita salihah di dunia adalah hur tin, yang capek dengan kesalehannya, yang capek dengan tingkah laku suaminya. Ya. Ya, tentu kesabaran ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Adil. Ayuhal ikhwah al-karim. Baik. Jadi, ayuhal ikhwah al-karim, as-sabrul ikhtiyari itu lebih besar pahalanya. Yang kedua, as-sabrul ittirari, terpaksa bersabar, tidak ada pilihan lain. Makanya ulama kita mengatakan, Ibnu Qayyim, kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang wanita yang cantik, ya, di dalam istana, tidak ada yang melihat. Di sini berkumpul semua sebab-sebab yang kata beliau semakin kuat untuk menjatuhkan beliau dalam fahisyah dan kemaksiatan itu. Beliau seorang budak, ya kan? Dan hukuman budak itu separuh dari orang yang merdeka. Yang kedua, jauh dari kampung halamannya, tidak ada yang lihat. Biasanya orang kalau mau bermaksiat dia jauh-jauh dari kampung halamannya, malu dilihat, ya, tetangga kampungnya. Betul atau tidak? Ya, makanya kami kalau kembali dari Saudi, Ustaz Azam juga biasa lihat mungkin di bandara, ya, sebagian wanita-wanita Arab, ya, hadahunallah, itu kalau dari rumahnya ke bandara masih lengkap hijabnya, tapi kalau masuk nih ke atas pesawat, nah buka nih semua. Ya. Sebaliknya kalau pulang dari tempatnya berlibur di Indonesia, saya pernah melihat langsung begitu naik di atas pesawat, yang mau membawanya ke Saudi, dia pasang kembali hijabnya. Ya. Jadi dia malu bermaksiat kalau di kampungnya. Ya. Yang ketiga, dia seorang pemuda yang kuat-kuatnya. Walaupun saya tidak mau meremehkan yang sudah tua, karena yang tua juga, ya, hati-hati. Ada yang viral itu baru-baru, orang tua 70 tahun kemudian menikah dengan seorang gadis 19 tahun, Masya Allah. Ya, betul. Itu yang viral. Siapa tahu di sini ada yang tidak viral. Ya. Wallahu a'lam. Sahih. Ditambah lagi beliau yang digoda. Wanitanya cantik, istri raja, tidak ada yang lihat, pintu ditutup. Allahu Akbar. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrif anhu su'al wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Ya. Bayangkan ya ikhwah, beliau sampai berlari ke pintu untuk lari, meninggalkan wanita itu. Ya. Beliau mengatakan ma'adzallah innahu Rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Beliau langsung mengetuk pintu Allah, berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, menyabarkan dirinya. Ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan kesabaran beliau dalam posisi ini lebih besar pahalanya dan lebih berat ketimbang kesabaran beliau saat dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Dimasukkan ke sumur mau apa? Ya, mau apa? Pasrah, menunggu pertolongan, kan begitu. Sama dengan antum duduk di tempat ini, di majelis ini namanya as-sabrul ikhtiyari. Boleh saja antum keluar pergi ngopi di sana, nggak terlalu lama itu, banyak sekali yang bilang. Ya. Tentu di sini tidak ada yang seperti itu. Tapi antum duduk, menyabarkan diri antum. Makanya dalam bahasa as-sabru artinya al-habsu. Al-habsu artinya menahan diri. Ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang beribadah, berdoa kepada Tuhannya, Tuhan mereka di waktu pagi dan petang hari. Baik. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada apa? Masya Allah. Ada kendaraan yang mau diangkat? Baik. Silakan. Tis untuk saya, jazakallah khairan. Ini juga kita harus bersabar ini.
Syukran. Baik. Orang yang bersabar, ayuhal ikhwah, akan mendapatkan rahmat, pujian dari Allah, dan hidayah serta petunjuk dari Allah. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Saya kasih hadiah, masih ada di luar, kopinya di Wandi, insya Allah. Keutamaan balasan orang yang bersabar, dia akan mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendapatkan hidayah dari Allah. Siapa yang bisa sebutkan ayatnya, dapat kopi dari Andi Wandi. Mana Andi Wandi? Siap kopinya? Ada ya? Ada, siap. Siapkan ya, untuk hadiah. Bukan ini untuk saya. Silakan. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya, angkat tangan. Selain Ustaz Ihsan. Fadal. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jazakallahu khairan, tapi keliru. Bukan itu yang dimaksud. Yang di dalamnya disebutkan rahmat, pujian dari Allah, dan hidayah dari Allah. Ada yang lain? Ayo jangki kita Ustaz Sultan. Jangki. Ustaz Sultan ini guru saya. Waktu sama-sama dulu di Setibah, saya ingat sekali Ustaz Sultan. Saya pernah mengaji, keliru, beliau yang benarkan. Jadi beliau guru saya. Jazakallahu khairan. Mohon maaf jangki kita. Siapa lagi yang lain yang bisa? Hah. Ayatnya masyhur, populer. Dari sini. Ada dari sini? Ada dari sana. Yang mana saja? Tafadhal. Ahsant, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kasih kopi. Ya? Lu mesti batal kopinya. Mestinya ditanya dulu dari mana, siapa. Tapi biarlah, ya sudah rezekinya, ya insyaallah. Kasih kopi, ya kopi. Jadi firman Allah, wabasyiris sabirin. Ini dari Allah. Allah mengatakan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, ia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat berikutnya apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pasti bilang semua itu jipal. Masya Allah. Jadi Allah mengatakan, orang yang ketika tertimpa musibah, ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa balasannya? Ulaika alaihim, mereka adalah orang-orang yang alaihim salawatun min rabbihim, mendapatkan selawat dari Tuhan mereka. Kata Abu Aliyah, yang dimaksudkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah thana'uhu fil mala', pujian Allah kepada hamba tersebut di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia. Allah yang memuji. Bayangkan, di tempat yang mulia, di hadapannya para malaikat. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Ini rangkaian ayat dalam surah Al-Baqarah yang menyebutkan bahwasanya selama kita hidup di dunia ini, kita akan diuji oleh Allah. Makanya siapkan diri kita untuk diuji oleh Allah. Ya, Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in, wala nabluwannakum. Di sini ada lamut ta'kid, nunut ta'kid. Yang belajar bahasa Arab tahu ini fungsinya. Penegasan di atas penegasan. Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah. Wala nabluwannakum. Tapi perhatikan berikutnya, Allah mengatakan bisyai', dengan sedikit. Bisyai'. Ya, makanya Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada masalah yakin saja, insyaallah Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Minta pertolongan dari Allah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa la nabluwannakum bisyai'in. Sedikit dari apa? Rasa
Al-khawf, rasa takut. Wal ju', kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, kemiskinan. Wal anfus, kekurangan jiwa, kematian. Wat tamarat, kekurangan buah-buahan. Biasa tiba-tiba hasil panen kita tidak sesuai dengan harapan kita. Sudah siap-siap panen, ternyata tiba-tiba datang banjir rob, atau datang ya tikus bersama dengan koloni-koloninya, hama. Ya, wal anfusi wat tamarat. Kemudian kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Yang ketika tertimpa musibah, ia berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatunya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ingat selalu ini Bapak Ibu. Karena mengapa? Biasanya kalau kita tertimpa musibah, dari sinilah Nabi mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu dibutuhkan pada pukulan pertama musibah itu datang. Karena kalau sudah lama nih kembali normal. Semua manusia begitu. Betul atau tidak? Jadi puncak pahalanya itu di awal musibah. Ya. Karena kalau sudah lama semua normal kembali. Sampai orang yang mati, keluarganya bersamaan dan seterusnya, terpukul sekali, tapi beberapa waktu kemudian dia akan kembali normal. Jadi puncak pahalanya di awal musibah itu datang. Disitulah puncaknya, dan disinilah pentingnya kita saling mengingatkan, dan di sini juga pentingnya kita bertakziah, menghibur saudara kita yang berduka. Kalau saja sahabat sekaliber Umar ibn Khattab ketika mendengar berita kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalap. Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, Rasulullah meninggal, saya akan pukul dengan pedang saya. Beliau tidak meninggal. Beliau hanya seperti Nabi Musa, pergi menghadap kepada Tuhannya dan akan kembali kepada kita. Siapa yang menerangkannya? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dengan pidatonya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu rabb Muhammadin fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, sungguh ia telah mati. Dan siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Dan mengingatkan dengan firman Allah, ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutil inqalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali rasul yang telah berlalu, rasul-rasul sebelumnya. Jika dia mati atau terbunuh, apakah kalian meninggalkan agamanya? Apa kata Umar? Seakan-akan baru hari itu saya mendengarkan ayat itu. Karena orang yang tertimpa musibah itu terkadang kalut. Makanya disinilah pentingnya untuk kita saling menyabarkan. Wa tawasau bis sabr. Ya. Jadi kita persiapkan diri kita Bapak Ibu, karena memang hidup di dunia ini seperti itu. Hari ini Anda tertawa, besok Anda menangis. Wa huwa alladzi aghna wa aqna, adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat kita tertawa dan besok membuat kita menangis. Hari ini kita menangis, besok kita tertawa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, jadi siapkan diri kita, ayuhal ikhwah. Ya. Dan amalkan ini, ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Agar tidak kehilangan pahala dan Allah ridha kepada kita. Karena walaupun kita mengumpat dan marah-marah, tidak mengubah kondisi dan keadaan, kita kehilangan pahala, Allah murka pada kita. Betul atau tidak? Apakah dengan marah-marah, tampar-tampar pipi, ya, meratap pada saat ada keluarga kita meninggal, mengubah kondisi dan keadaan, bisakah dengan cara seperti itu menghidupkan kembali mayat yang sudah meninggal? Tidak bisa. Justru kita mendapatkan murka dari Allah. Ya, makanya sabarkan diri kita. Menangis boleh, silahkan. Sedih boleh. Nabi juga menangis ketika putranya Ibrahim meninggal. Sampai-sampai sahabat ada yang bertanya, Anda menangis ya Rasulullah? Beliau berkata, ya, ini adalah rahmat yang Allah berikan di dalam hati seorang hamba. Ya, inna al-uyuna la tadma' wa innal quluba la tahzan wa innahu ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ya, mata menangis, hati bersedih. Sesungguhnya perpisahan denganmu wahai Ibrahim sesuatu yang sangat menyedihkan, namun kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kemudian juga kita dianjurkan membaca doa, ya, yang diajarkan oleh Nabi. Siapa yang bisa bacakan doanya? Lanjutannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma, kalau dapat musibah, ada itu doanya. Silahkan di belakang ada saya dengar yang mau ingatkan kita. Allahumma, mana suaranya? Ada ibu-ibu yang mau jawab? Silahkan. Langsung saja. Ya, itu dia. Kasih kopi lewat suaminya. Ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpaku, dan berilah aku ganti dengan yang lebih baik dari apa yang engkau ambil dariku. Selalu dibawa ke sana, ya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpaku, wa akhlif li khairan minhu. Kalau tidak hafal lafaz Arabnya tidak apa-apa, untuk sementara Indonesianya saja dulu. Tapi kalau bisa hafal itu, ya. Ya, ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah sebelum diperistri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suaminya meninggal, Abu Salamah, dan Abu Salamah ini suami idaman, sangat perhatian pada keluarganya. Pas meninggal, Ummu Salamah ini mengingat bahwasanya Nabi pernah mengajarkan doa itu. Ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Beliau membacanya karena beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ini adalah hak, tapi dalam hati kecilnya beliau mengatakan, namun adakah suami yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata setelah lepas masa iddahnya, datang lamaran. Siapa yang melamarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih baik dari Abu Salamah tentunya. Dan ganti yang dimaksud di sini, wal ikhwah, tidak selamanya dalam bentuk yang zahir. Sebagaimana yang kita harapkan itu, yang kita bayangkan, boleh jadi Allah memberikan ganti dengan yang lebih baik dengan cara yang lain. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya. Boleh jadi Allah memberikan apa? Ar-ridha, keridhaan, al-qanaa'ah. Dan boleh jadi Allah simpankan di akhirat. Bahkan dalam azab disebutkan nanti di hari kiamat, ketika orang-orang yang hidupnya tenang-tenang di dunia, ya, jarang mendapatkan musibah, dan melihat orang yang banyak musibah menimpanya dulu di dunia diberikan pahalanya, dia berharap andaikan kulitnya ini disisir dengan sisir besi untuk dia mendapatkan pahalanya di hari kemudian. Ya. Makanya kita harus selalu berbaik sangka pada Allah. Ayo ikhwah, dan ini yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahasia bahagianya hidup di dunia. Sebagaimana kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu baik. In asabathu sarra syakar, kalau dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Ya, wa kana khairan lah, dan kesyukuran itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan kalau dia tertimpa musibah, sesuatu yang ia benci, sabar, dia menyabarkan dirinya, dan kesabaran itu baik baginya. Dari sinilah Ibnu Qayyim mengatakan alamat kebahagiaan ada 3: bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika diuji, dan beristighfar ketika kita bermaksiat. Ya, inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, rahasia kehidupan yang bahagia secara hakiki. Kalau kita miliki 3 ini, bahagia hidup kita biidznillah. Siapapun kita, berapapun gaji kita, dimanapun kita berada, ya, jangan kita mengira bahwasanya kebahagiaan itu ya terletak pada harta atau kekuasaan, pangkat dan jabatan. Ini secara lahirnya saja, dan bukan itu ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah. Wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta-harta kalian, bukanlah keturunan-keturunan kalian yang mendekatkan diri kalian kepada kami. Ya. Ketika Allah mengatakan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika dia diuji oleh Allah, lihat ini, ujian juga namanya. Kemudian dia diberikan kemuliaan,
kemudian dia diberikan nikmat yang berlebih oleh Allah, dia mengatakan Rabbi akramani, Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu, dan ketika dia diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqa, disempitkan rezekinya, dia mengatakan apa? Fayaqulu Rabbi ahanani, Tuhanku menghinakan aku. Allah langsung menjawabnya setelah ayat itu, kalla, sekali-sekali tidak. Kalla, bukan itu ukurannya. Bukan itu ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa manusia yang paling mulia di dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi dan keadaan beliau? Ya. Beberapa hilal, beberapa bulan terkadang dapur beliau tidak mengumpulkan asap. Tidak ada yang bisa dimasak. Beliau pernah ayuhal ikhwah al-akarim selama kurang lebih 3 tahun diboikot fi syaibi Abi Thalib. Semua anak-anak beliau meninggal sedangkan beliau masih hidup. Kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Beliau diusir dari kampung halamannya. Wa id yamkuru bika alladziina kafaru liyukhrijuka aw yaqtulu liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Beberapa kali percobaan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatnya dibunuh, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy sampai mereka hijrah ke Habasyah. Beliau sampai hijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halamannya. Sampai di Madinah juga keluarga beliau mendapatkan isu miring Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan perbuatan orang-orang munafik. Beliau juga menghadapi pengkhianatan orang-orang Yahud yang sebelumnya ada janji dengan mereka. Subhanallah, musibah demi musibah menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau sendiri yang mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsalu fal amsal, kemudian setelahnya ya, yubtalal mar'u ala hasabi dini, in kana fi dinihi salabah zida fi bala'ihi wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu. Allah menguji seorang hamba sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau Allah melihat ada kekuatan pada keimanannya, ditambahkan ujiannya. Kalau dilihat Allah melihat keimanannya itu lemah, maka diringankan sedikit ujiannya. Allah. Kalau ini selalu kita ingatkan pada diri kita, biidznillah kita akan merasakan kehidupan yang bahagia di dunia sebelum di akhirat. Ditambah lagi dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan ayat ini ayuhal ikhwah, walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya, mereka Allah memberikan beberapa contoh di sini, dan semua amalan ini membutuhkan kesabaran. Mendirikan salat, menginfakkan sebagian harta yang kami rezekikan kepada mereka. Ya, dan harta yang paling mulia yang diinfakkan, kata Nabi, adalah harta yang diinfakkan pada saat Anda dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kikir-kikirnya. Karena banyak kebutuhan. Dan dalam keadaan sehat. Tapi biasa, karena kalau orang sudah sakit, ya misalkan di pembaringan di dalam rumah sakit, sakit keras, kemudian dia lihat lewat jendela rumah sakit, dia melihat ini dunia tidak ada nilainya. Ya, makanya dalam kondisi seperti itu dilarang seseorang untuk berwasiat mengeluarkan hartanya semuanya. Ya, karena mengapa? Nabi mengingatkan itu tidak boleh dia berwasiat dengan semua hartanya. Boleh sepertiga saja, itu pun sudah banyak. Karena kenapa? Orang yang sudah sakit seperti itu tidak ada nilainya harta miliaran yang ia miliki. Ya, mungkin dia mengatakan semua harta saya itu kasih di sana pesantren Al-Ikhlas atau Wahdah Sidra apa ya. Kita ingatkan ya sepertiga saja. Kan? Tidak boleh semua. Ada hak-hak ahli warisnya juga. Karena mengapa? Orang yang sudah dalam kondisi seperti itu sudah tidak ada nilainya dunia di matanya. Tapi kalau masih sehat-sehatnya, Masya Allah, ya, sementara tamak terhadap dunia ini menggebu-gebu, ya, subhanallah, disinilah ujian harta itu. Makanya mengapa Allah juga mengatakan wa mimma razaqnahum, sebahagian saja, tidak semua. Bukan juga harta yang terbaik. Ya, Nabi bahkan berkata kepada Mu'adz, wa iyyaka wa kara'im amwalihim, jangan ambil harta yang paling mereka cintai. Sebahagian saja. Ya. Sebahagian saja, bukan semua. Dan itu ada masanya. Ketika kematian menjemput, di sini baru dia menyesal. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an
dzikrillah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian, ya, melalaikan kalian untuk mengingat Allah. Siapa yang melakukan itu, dia termasuk orang yang merugi. Kemudian kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian harta yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum salah seorang di antara kalian didatangi oleh kematian dan dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkan sesaat, kembalikan aku ke dunia sesaat saja. Apa yang hendak dia lakukan? Fa asaddaqah, saya akan bersedekah. Karena dia tahu sedekah ini yang paling cepat sampai pahalanya. Fa asaddaqa wa akun minas salihin, dan menjadi orang-orang yang saleh. Mana wiz tabe edarkan kota infak sekarang. Yalah. Wiz mana? Wah, ada inspirasi zakat. Tolong bantu saya. Ini bukan pesanan ya. Saya sendiri. Ini kesempatan ini. Siapa yang menjamin umur kita bisa kembali ke rumah? Tabe, saya bukan menakut, ini hakiki. Ya, jangan kita terlalu cepat. Ada satu yang bagus. Iya, bawa ki. Sudah minta tadi kah? Sudah nih. Double ki. Double. Insyaallah. Ya. Wal ikhwah. Ini kesempatan kita. Fa asaddaqa wa akun minas salihin. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Bisa sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya. Jadi sedekah itu bisa terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi. Yang tidak bagus itu sembunyi-sembunyi tidak bersedekah. Ya. Nanti saya sembunyi-sembunyi padahal tidak ada tuh kasih. Ya. Jadi sebelum syaitan itu mengganggu niat kita, ya, badiru bil a'mal, kata Rasulullah, segerakan amalan itu. Jangan biarkan syaitan memotong ya niat-niat baik kita. Thayyib. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Allahu akbar. Ini luar biasa ini, membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, idfa' billati hiya ahsan. Ya, padahal sebenarnya dia berhak untuk membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Ya, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama, boleh. Yang tidak boleh itu melampaui batas. Ya, makanya dalam ayat qisas dikatakan wala tusrif fil qatl. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam qisas. Ya. Ya, kalau sudah diambil haknya sudah. Ini keadilan di dalam agama Islam. Jadi wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Tetapi selanjutnya Allah mengatakan, ya, barang siapa yang bersabar dan mengedepankan wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya Allah yang jamin. Ya, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ini luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan sekali lagi ini membutuhkan kesabaran. Tapi pahalanya sangat besar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Abu Bakar As-Siddiq di dalam Al-Qur'an ketika Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau, kekasih beliau, dituduh melakukan perbuatan selingkuh. Bayangkan, dan di antara yang menyebarkan berita dusta itu adalah kerabatnya, keluarganya, seorang sahabat yang hijrah, yang dijamin hidupnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, masih ada hubungan kekerabatan yang bernama Mistah. Mistah ini ikut menyebarkan berita dusta itu. Setelah turun pembelaan dari Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Ini pembelaan Allah ya terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ulama kita mengatakan siapa yang menghina Aisyah kafir hukumnya, karena dia kafir kepada Al-Qur'an. Seperti yang dilakukan orang-orang Syiah yang hari-hari ini melakukan, yang menampar-nampar pipi mereka dan tubuh mereka. Disinilah ulama kita mengatakan begitu cara Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Ya, karena hukuman orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina dicambuk 80 kali. Makanya mereka mencambuk diri mereka sendiri setiap tahun begitu. Ya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Istilah kita mungkin air susu di bala air tuba. Tega sekali. Saya yang membantunya, namun dia sendiri yang menyebarkan berita dusta itu. Ya, adakah kira-kira ayuhal ikhwah kesedihan melebihi apa yang dirasakan oleh Abu Bakar? Ini tidak main-main, tuduhan selingkuh. Bayangkan. Tapi turun teguran dari Allah, wala
wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayutu ulul qurba ya wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah salah seorang di antara kalian yang diberikan kelebihan harta oleh Allah itu bersumpah tidak memberikan bantuan kepada kerabatnya, kaum muhajirin dan orang miskin. Dan mistah tiga-tiga ini sifatnya, muhajirin, kerabatnya dan miskin ya. Kemudian apa kata Allah? Wal ya'fu, maafkan. Wal yasfahu, lupakan semuanya. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ada al-afu, pemaafan, ada as-safh. As-safh lebih tinggi dari al-afu. Apa contohnya? Misalkan begini, ada orang biasa minta maaf ke dia, ya saya maafkan. Tapi berubah nih, tidak kayak dulu lagi. Ya, dulu masya Allah mesra sekali, ketemu di jalan sama-sama pergi ngopi apa. Tapi ada sedikit kesalahpahaman, minta maaf ke dia, saya maafkan. Tapi masih ada yang simpan di hatinya. Itu baru al-afu, belum as-safh. Engkau mupa cedek. Betul itu bahasanya gitu. Ya. Jadi itu namanya baru al-afu. As-safh, memang Allah mengatakan lupakan, anggap tidak ada yang terjadi. Ini tingkatan yang paling tinggi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Berat atau tidak? Berat. Tapi ini perintah dari Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Kemudian kata Allah, "Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak mau dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Bala, tentu ya Allah. Saya mau. Akhirnya dia kembalikan nafkahnya kepada Mistah, bahkan ditambahkan, bahkan bersumpah saya tidak akan memotong nafkah untuk Mistah selamanya. Ya, ini mengharapkan keridhaan Allah. Makanya salah satu di antara cara memaafkan kesalahan orang, ingat ke dosa-dosa. Ingat ke dosa-dosa. Siapa yang memaafkan saudaranya dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya. Dan kita lebih butuh pemaafan Allah di hari kemudian ketimbang memperturutkan ego kita di dunia. Ya, untuk tidak memaafkan saudara-saudara kita. Ya. Dan ini berat, tapi butuh kesabaran dan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ulaika lahum 'uqbad dar. Mereka akan mendapatkan 'uqbad dar. Tempat yang paling mulia. Akhir perjalanan orang-orang yang bersabar dalam ketaatan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 'uqbad dar. Apa itu? Jannatu 'adni yadkhulunaha. Jannatu 'adn. Mereka akan memasuki surga itu. Bukan cuma dia. Wa man salaha min abaihim. Termasuk orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka. Kakek-kakek kita, kakek-kakek kita yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ya. Tapi dengan segala hormat, siapa nama tak? Ya, nama tak. Abdurrahman bin Ibrahim bin ya bin Umar bin Tampakila bin. Beliau sudah tidak hafal lagi. Padahal kan masih ada silsilahnya. Tabe, begitu juga nanti kita dilupakan beberapa generasi setelah kita, cucu-cucu kita ke bawah tidak ingat lagi, tidak tahu siapa kakekku dulu. Kita semua kan begitu. Ya. Mungkin paling banyak yang kita ingat sekarang apa istilahnya kalau di Bugis Ustaz? Kalau di Makassar kan ada cucu kulantu. Ampu kulantu, ada ampu kacuno. Kemudian kalau di bahasa kami di Kajang Konjo ampu tatoro. Tatoro kalau tersandung. Iya kan? Kalau di sini ada juga istilah-istilahnya. Apa itu Ustaz? Apoto. Baru? Apa? Gaci-gaci? Gaci-gaci. Baru? Nggak ada nih. Karena memang orang kalau dia sudah masih bisa melihat ampu gaci-gacinya, itu sudah tua sekali. Betul atau tidak? Ya. Dan subhanallah, tapi ayat ini mengatakan akan dikumpulkan bersama orang tua mereka, bapak mereka, kakek mereka, semua dikumpulkan semua di surga. Ya. Kemudian wa azwajihim, istri-istri mereka. Istri-istri. Ya, saya cuma membaca terjemahnya, azwaj artinya istri-istri. Ya.
wa dzurriyyatihim, keturunan-keturunan mereka, anak-anak mereka. Dan subhanallah, Bapak Ibu bayangkan ini, semuanya umurnya sama. Sama umurnya. Iya, sama umur, tidak ada lagi kematian setelahnya. Tidak ada lagi penyakit. Jangan makin khawatir makan semua makanan. Jangan makin khawatir bila menjaga pola makan ini nanti ada kolesterol, gula, asam urat. Tidak ada lagi di surga yang seperti itu. Biiznillah. Ya, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Akramakumullah, tidak ada lagi toilet. Tidak ada lagi yang busuk-busuk kita cium. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tidak ada panas, tidak ada dingin. Cuacanya mu'tadil, pertengahan terus. Ya. Ini di surga. Makanya dikatakan ar-rahatu fil jannah. Istirahat yang sebenarnya memang di surga. Imam Ahmad pernah ditanya, "Mata raha?" Kapan kita beristirahat? Beliau mengatakan, saat engkau pertama kali menginjakkan kakimu di surga. Selama kita hidup di dunia, kita tidak akan pernah beristirahat. Meninggal juga begitu. Masih banyak urusan ini, masih panjang. Kampung akhirat menanti kita. Belum di alam kubur, kita tidak tahu berapa lama kita akan berada di alam kubur. Belum nanti di hari kemudian, padang mahsyar. Ya, dengan berbagai macam ahwal al-qiyamah. Mizan, kemudian titian sirat, kemudian akan diperlihatkan catatan amalan kita, mizan, timbangan. Allahu Akbar. Kita tidak tahu bagaimana kondisi dan keadaan kita. Masih panjang perjalanan. Belum ada apa-apanya di dunia, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Cuma kondisi kita di sana tergantung sekarang bagaimana kita di sini. Ya. Makanya bersabar sesaat, bersabar. Sabar sebatas umur yang Allah berikan kepada kita. Jangan dilalaikan dengan dunia. Ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Ini sesuatu yang fana akan kita tinggalkan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat akan masuk ke setiap pintu surga menjumpai kita semua insyaallah. Bayangkan ini, Allahu Akbar. Lagi asyik-asyiknya kita berada di surga bersama dengan keluarga kita setelah perpisahan yang lama. Saya saja hanya beberapa tahun lama berpisah dengan antum, kayak gimana gitu rasanya. Masya Allah. Ya, rindu terobati. Padahal cuma 5 tahun. Ya, kurang lebih cuma 5 tahun. Tapi begitu saya melihat Ustaz Lukman secara langsung, ya Ustazku, kita semua Masya Allah ada rindu yang terobati. Ya. Lalu bagaimana kita berpisah nanti? Dipisahkan oleh kematian. Kita tidak tahu berapa lama kita berada di alam kubur. Ya. Kalau kita ambil saja standarnya Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ya. Subhanallah. Tiba-tiba nanti kita bertemu semua di surga. Kita reuni di surga. Masya Allah. Ya. Ketemu kita semua. Dan semuanya muda-muda. Tidak ada yang tua. Ya. Usia 33 tahun. Pemuda-pemuda surga. Ya, Masya Allah. Semuanya masing-masing diberi istana oleh Allah. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, jadi ini balasannya, dan malaikat masuk ke dalam setiap pintu surga itu. Apa yang mereka lakukan para malaikat itu? Memberi salam. Apa kata mereka? Salamun alaikum. Keselamatan atas kalian. Salamun alaikum bima sabartum. Inilah buah kesabaran kalian dulu di dunia. Ini buahnya kesabaran kalian dulu di dunia. Fa ni'ma 'uqbad dar. Dan ini sebaik-baik tempat kembali kalian. Semua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kesulitan dan kesusahan di masa silam terlupakan saat kita masuk ke dalam surga insyaallah. Ya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Ata'an ghaira majdzud. Allah memberikan terus kepada kita nikmatnya dan tidak akan terputus sedikit pun. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah mungkin akhir dari apa yang kami sampaikan karena waktu yang membatasi kita. Kalau tidak salah masih ada taklim maghrib isya Ustaz ya di Masjid Dzul Hijrah ya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita meminta kepada Allah agar kita diberikan akhlak yang mulia, terutama akhlak kesabaran ini. Dan mari kita melatih diri kita untuk bersabar karena Allah. Ihtisab al-ajr dari Allah. Apapun yang menimpa kita kembalikan pada Allah. Itu akan meringankan hidup kita biidznillah tabaraka wa ta'ala. Ya, sampai kemudian kita mendengarkan
ucapan salam dari malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya, kemudian dalam ayat yang lain, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya, wajazahum, balasan mereka disebabkan kesabaran mereka adalah jannah, surga, wa harira, yaitu sutra yang disiapkan untuk mereka. Ya, ini adalah merupakan janji dari Allah, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Ya, dan kita akan mendapatkannya biidznillah tabaraka wa taala. Saya rasa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan ini. Uhibbukum fillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan cinta ini, karena Allah mengumpulkan kita fi dari karamati, innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.